Begitu tingginya tingkat kepercayaan dunia terhadap kedaulatan Malaysia sampai-sampai pertemuan yang membahas tentang pertikaian negara-negara besar dibahas di Malaysia. Kenapa Menteri Rusia dan Ketua Setiausaha Amerika Syarikat pilih Kuala Lumpur sebagai medan pertemuan sehingga Malaysia jadi perhatian dunia? Apa jadi Malaysia takkan tunduk macam tu. Kita pilih jalan berhati-hati. Indonesia baru saja dijinakkan oleh Trump. Kemarin Tanya kuat, hebat, ditakuti. Jangan tunduk dengan Amerika, dengan antek asing, dengan kolonial. Harus berani. Malaysia tak akan tunduk dengan Amerika, berbeda dengan Indonesia. Katanya macan Asia, namun ini berbeda. Ini mah macan lansia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan ngeresan sebuah video Malaysia jadi perhatian dunia. Apa jadi? Dan Malaysia lagi dan lagi jadi perhatian dunia, geng. Berbeda dengan Indonesia, geng. Amerika telah menjinakkan Indonesia, geng. Namun yang jadi peliknya di sini ya, geng ya. Dulu sempat ada yang berpidato kita tidak mau dijajah asing lagi. Kita tidak mau dibuli asing lagi. Kita tidak mau tunduk lagi kepada asing, geng. Namun sekarang kenapa kok malah bisa tunduk dengan Amerika kayak gitu ya, geng ya. Berbeda dengan negara Malaysia. Negara Malaysia tidak mau tunduk dengan negara asing, geng. Waduh, kok bisa seperti itu ya, geng ya. Ada apa dengan negara kita? Apakah sekarang negara kita lagi gencar-gencarnya ataupun lagi membutuhkan investor daripada Amerika, geng? Padahal Indonesia udah bergabung dengan BRICS nih, geng. Wah, kira-kira seperti apa sih videonya? Jom kita simak dulu, geng, bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Negara luar buat penelitian susah-susah, kita tinggal metik hasil. Apa tak malu bang kita sebagai bangsa Indonesia nih? Misalnya aku sadar nih kan, oh ini budaya nih. Ini warisan aku nih, aku bantulah Malaysia nih kan. Nanti aku dicap tak NKRI pula bang, bantu-bantu Malaysia, sibuk-sibuk bela-bela Malaysia. Nanti netizen bilang, oh ini bukan orang Indonesia nih. bantu aja. Nak orang Indonesia cakap apa? Lantak lah. Ya kan? Salam logika. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yaitu Mario Rubio hari Jumat kemarin di Malaysia. Begitu tingginya tingkat kepercayaan dunia terhadap kedaulatan Malaysia sampai-sampai pertemuan yang membahas tentang pertikaian negara-negara besar dibahas di Malaysia. Kenapa tidak di Indonesia? Padahal presiden kita bilang negara kita adalah negara besar. Dan memang negara terbesar di Asia Tenggara adalah Indonesia. Ayo, kenapa tidak di Indonesia? Ya, karena di Indonesia para elitnya masih low class. Tingkat kepercayaan dunia terhadap kedaulatan Indonesia masih setingkat dengan Pak Ogah di perempatan doang. Masih seneng minta cepean. Mungkin juga ya memang berpengaruh kalau dulu Belanda menjajah Indonesia dan Malaysia dijajah oleh Inggris. Jadi pada umumnya negara-negara bekas jajahan Inggris itu pada maju. Dan yang pasti Malaysia tidak pernah teriak-teriak, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Kenapa Menteri Rusia dan Ketua Setiausaha Amerika Syarikat pilih Kuala Lumpur sebagai medan pertemuan? Sergei Lavrov dari Rusia dan Marco Rubio dari Amerika Syarikat bukan di Moskow, bukan di Washington, tapi Kuala Lumpur.
Malaysia dipilih kerana tempat neutral, selamat dan dipercayai dunia. Kuala Lumpur bukan sekadar kota, ia adalah pusat contoh diplomasi dunia, di mana langkah strategik ditentukan dan masa depan dirangka. Kalau ini yang berlaku, Kuala Lumpur bukan sekadar ibu kota, ia adalah simbol kekuatan, kestabilan dan peranan penting negara kita di pentas dunia. Jadi apa pendapat korang? Komen dekat bawah. Malaysia jadi perhatian dunia? Wow. Apa jadi? Apa jadi? Baru-baru ini Donald Trump menghantar surat rasmi ke Malaysia Oke. berkenaan dengan tarif 25% yang dikenakan ke atas Malaysia. Jadi, apa-apa barang dari Malaysia yang masuk ke pasaran US kena tarif 25%. Dan dalam surat itu juga Donald Trump mengatakan bahawa jikalau Malaysia mengenakan tarif lebih tinggi kepada US, maka US akan mengenakan tarif yang sangat tinggi kepada Malaysia. Tapi dalam official letter itu, Trump juga buat offer dekat Malaysia. Kalau Malaysia nak buka kilang dekat US, diorang takkan kenakan tarif. Macam pandai tak Donald Trump? Ni untuk tarif pelaburan dari luar lah ni masuk ke US. Jadi, apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. Benar sekali apa yang dikatakan abang-abang tadi menurut ikinya, geng. Lantaklah orang Indonesia mau cakap apa kayak gitu ya, bang. Lantak biarkan saja, bang. Mereka itu tidak akan terima fakta, bang. Mereka akan selalu tutup mata dengan fakta. Mereka akan merasa iri ataupun merasa dengki ataupun merasa kepanasan ataupun kesaingi, bang, kayak gitu bila mendengar nama Malaysia dijadikan kepercayaan dunia, geng. Iya, kenapa juga bukan bertemu di Indonesia, geng? Kenapa? Itu satu pertanyaan juga. Kenapa para petinggi-petinggi ini tidak mau bertemu di Indonesia? Kenapa lebih percaya ke Malaysia, geng? Apakah di Indonesia banyak iming-iming atau sirmani-sirmani? Ya enggak juga. Enggak akan ada ibu-ibu masuk ke parlemen itu ya, geng ya. Namun kenapa? Ya banyak faktor-faktornya. Kenapa lebih memilih Malaysia daripada Indonesia, geng? Padahal Indonesia negara besar, geng. Negara kuat, negara hebat katanya, geng. Namun kenapa Indonesia baru saja dijinakan oleh Donald Trump ataupun dijinakan oleh Amerika Serikat, geng. Katanya negara hebat, negara tidak mau tunduk ke negara manapun, namun kok bisa dijinakan dengan oleh Donald Trump. Seperti apakah kisahnya? Jom kita simak lagi, geng. Indonesia baru saja dijinakkan oleh Trump. Kemarin Trump mengumumkan perjanjian perdagangan dengan kerajaan Indonesia yang mana kadar tarif yang dikenakan kepada Indonesia diturunkan daripada 32% ke 19%. Banyak juga tu. Sebagai balasannya, kerajaan Indonesia komit untuk melabur membeli barangan US dalam sektor tenaga, agriculture dan juga kapal terbang Boeing berjumlah 19.5 bilion US dollar, lebih daripada trade deficit 17 bilion lebih. Selain itu, barangan US yang masuk ke dalam Indonesia tidak akan dikenakan apa-apa tarif, zero tarif. So perjanjian ni nampak agak berat sebelah lah, tapi nak buat macam mana? Terpaksalah ikut apa yang dimahukan oleh Trump. Okey, so selagi belum implementation tarif pada 1 Ogos nanti, kita jangkakan mungkin akan ada lagi perjanjian-perjanjian dengan negara-negara yang lain, dan menjadi tumpuan kita sekarang ni adalah rundingan dengan Malaysia. Adakah Malaysia akan senasib dengan Indonesia ataupun macam mana? Kita tunggu dan lihat. We have full access to Indonesia, everything, as we will pay no tariffs. So they are giving us access into. Kononnya Indonesia bijak runding, tapi hakikatnya mereka kena beli 50 jet 4.5 bilion dalam produk pertanian US. Itu rundingan kerompak siang-siang. Malaysia takkan tunduk macam tu. Kita pilih jalan berhati-hati. Kita takkan korbankan pasar tani dan nelayan kita semata-mata nak nampak pandai depan kuasa besar. Kalau pembangkang perintah, silap-silap Malaysia yang kena jual. Kita sebagai rakyat, jangan jadi pak pandai sangat macam geng tunggang agama tu. Jepang sama Belanda dulu jajah kita itu pakai senjata. Sekarang Amerika bully kita pakai tarif dagang. Sesuai katanya Donald Trump, semua negara bakal datang ke dia, mohon-mohon ke dia untuk jilat pantatnya dia. Indonesia kesepakatannya sama Donald Trump kemarin itu, kita harus belanja 15 miliar dolar atau berarti 245 triliun rupiah itu
produk energi. Terus produk pertanian juga 4,5 miliar dolar atau sekitar 73 triliun. Terus 50 pesawat Boeing. Ya, jadi enak dia langsung dapat omset ratusan triliun rupiah ya. Terus bagaimana tarif dagangnya? Tarif dagangnya Indonesia ngirim ke Amerika itu kena 19%. Kalau Amerika kirim ke Indonesia 0% alias free. Jadinya produk lokal kita bakal makin sulit bersaing sama produk Amerika di negara mereka, di Amerika maupun di negara kita sendiri. Trump pun udah ngomong, Amerika sekarang punya akses penuh ke Indonesia. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia. Akses penuh ini maksudnya apa ya? Dan kita dianggap apa? Ayo kita tulis di kolom komentar sharing-sharing pendapat Anda dan jangan lupa kirim-kirim ke teman-teman ya. Katanya kuat, hebat, ditakuti. Jangan tunduk dengan Amerika, dengan antek asing, dengan kolonial. Harus berani. Tingkatkan marwah Indonesia, marwah bangsa. Ini nurin 19% dipalak dulu loh. Keluar duit ratusan triliun. Belum lagi Amerika punya akses full untuk Indonesia, termasuk dalam pertambangan. Ini lu mau ngejual Indonesia apa gimana? Katanya macan Asia, ini mah macan lansia. Parah geng, parah. Dipalak duluan geng, dipalak duluan. Suruh beli berapa triliun tadi ya geng ya. Wow, ke Amerika baru ada tarif seperti itu. Cuma bisa ketawa ikinya geng, kayak gitu ya geng ya. Malaysia tak akan tunduk dengan Amerika, berbeda dengan Indonesia. Katanya macan Asia, namun ini berbeda. Ini mah macan lansia geng. Aduh, belum apa-apa udah dipalak, udah dibagiin tarif 90%. Namun Amerika, wow, 0% ke Indonesia. Bayangkan, bayangkan. Ya, kita memang harus akui juga, geng. Kalau Amerika tidak mau menanamkan modal, tentunya Indonesia ini akan kesusahan, geng. Kesusahan dari segi tenaga kerja juga. Kilang-kilang dari Amerika mungkin nggak mau masuk ke Indonesia. Mungkin itu rencananya presiden kita. Namun yang paling peliknya, geng, yang paling ikinya tidak setuju, Indonesia suruh beli barang-barang dulu dari Amerika aja lah, atau pesawat tempur, ataupun apa itu benda yang mempangkas anggaran negara. Ya Allah ya Rabbi. Aduh, ini pemerintah mau majukan negara kita seperti non tarif kayak gitu, ataupun mau jual negara Indonesia ke Amerika. Wah, gak yakin ikinya, geng. Astagfirullahaladzim. Ya, Prabowo dipuji-puji duluan. Wah, Prabowo hebat, Prabowo terkenal, Prabowo kayak gini. Ya, supaya Prabowo luluh. Supaya 0% Amerika ke Indonesia. Sedangkan Indonesia ke Amerika 19%. Lepas itu dipalak juga, geng. Dipalak apa? Dimintain dulu, ada syaratnya dulu tuh. Waduh. Katanya tidak mau tunduk, macan Asianya kok sekarang enggak, sudah ompong mungkin enggak ada, sudah lansia geng, sudah tua kayak gitu ya geng, macan Asianya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, terpulang kalian saja ya geng ya. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.